Oke, halo Mas Noval. Hai, Lagi-lagi ketemu Mas Noval. bosan aku sampai. Kita mau ngomongin apa wis habis. Sudah habis. Ya. Tapi ada beberapa hal yang menarik nih. Mau ya, mungkin dibahas. ya, Oke, betul oke, kan. oke. Oke guys, jadi mungkin di video sebelumnya kita udah bahas sama Mas Rangga backgroundnya seperti apa. Dan di kali ini mungkin kita nggak ngomongin masalah backgroundnya Mas Noval karena udah tahu ya. Dan kita udah beberapa kali podcast juga. Jadi mungkin kalian bisa tonton Video sebelumnya. Ya, jadi kalian bisa tonton di sana dan oke. Jadi aku melihat tuh banyak fenomena Mas ya. Oke. Terutama di industri ini memang makin kesini itu makin banyak banget terutama IP-IP-nya ya, yang live TikTok. Sebentar. Kok kalau podcast sama saya bahasnya fenomena sih? Bahasnya ke orang lain terus. Ya bukan bahas orang lain sih. Sebenarnya buat untuk industri ini jadi lebih baik. Kita menyadarkan yang memang perlu disadarkan. Betul. Ya. Karena memang banyak yang melenceng juga, ya kan? Ya. Nah, Setuju. kayak katakanlah wis sesimpel kita bikin acara di Jinfest Party. Oke. Ya kan? Yang di bulan Juni kemarin kan ya? Bulan Juni, Yang betul. kita win buat ratusan orang. Betul. Ya kan? Almost 500 orang. Win-nya ada tambahan, win besar. Win besar. Big win. Iya, big win. Kalau sekedar win doang ya sering gitu loh. Itu big win banget. Mungkin ini bisa dibanggain ya. Oke, betul. Ya, kenapa? Betul. Sebuah Kenapa kebanggaan. Kita media cuma dua orang. Ya, kita pakai 2 orang. Saya dan Mas Halid. Iya. Ya. Kalau yang itu tuh, gua nggak tahu sih. Nggak usah. Ya. Oke, ini bercanda aja. Ya, bercanda. Biar lebih Biar relax. ya benar. Trader lu nggak usah kaku-kaku Nah, gitu loh. Santai gitu kan. Taunting tipis sudah biasa. Toh ujung-ujungnya di balik layar kita saling support sebenarnya. Betul. Selalu cari aman. Terus. Oke, Lanjut. mungkin ini Mas, kan kita juga jalan bareng nih. Betul. Ya buat event di Jinfest Party Party, kemarin. iya. Nah, dari event tersebut, dari pandangan sampean itu seperti apa sih? Gokil ini. Gini, nggak tahu kenapa ya. After event, video kita itu viral. Oke, Punya saya tembus 1,5 juta something. Punya Mas Alip tembus berapa? almost 1,9 lah. 1,9. Dan majority yang nonton itu malah dari luar negeri. Betul. Dan saya analisa di situ Mas Alip. Kenapa kok kebanyakan orang luar negeri yang nonton? Karena memang saya nggak pernah nemui event live trade khususnya NFP di klub itu di luar negeri manapun. Betul. Malah kita bisa klaim ini yang pertama loh. Pertama, di industri betul. ini. Iya, betul, Ya kan? betul. Ya mungkin sebelumnya beberapa ada lah. Tapi nggak live trade. Nggak live trade, ya kan? Betul. Ada yang Cuma ada nomor-nomor doang kan. trader party segala macam, ya kumpul-kumpul. Tapi Iya. yang mungkin live trade kalau ada ya kalian bisa komen lah ya. Iya, Siapa tahu kalian nemu. Kalau saya sih udah riset dan nggak nemu. Iya. Kita memang benar-benar yang pertama di industri ini, gitu loh. Yang perlu di-note adalah Live trade NFP-nya. live trade NFP dan after party. Ya, Sampai close jam 3 pagi. Note lagi, live trade NFP profit after party kan harus 3 variabel lengkap gitu loh. Kalau cuma live trade doang tapi loss banyak gitu loh. Profit udah jelas kita after party nih. Iya, Ini sampai yang jam krusial. 3 nih. Sampai close. Dibayar nih, kalian dibayar nih. Dibayar ya betul dibayar. Terus dari di Jinfest Party itu memang tujuannya apa sih Mas? Maksudnya dibuat itu buat apa gitu? Sebenarnya itu kan untuk kita mas. Oke. Kita kan pernah tuh ngomongin malam-malam after event di Mercure, Ya. ya kan. Mas kita kalau ngadain event itu kita harus upgrade, Iya. selalu upgrade gitu. Jangan kita cuma ngadain di ballroom, kita live trade, kita win ya udah. Mereka cuma dapat makan segala macam. Itu kan udah mainstream. Oke. Kita kan visi kita, misi kita dalam hidup juga kan selalu pengen naik toh. Iya, betul. Event juga seperti itu sama. Oh kita kepikiran mas. Saat itu kan kita kepikiran. Kita suka party. Oke. Mas Salim suka party nih, ya kan? Saya suka party, Mas Salim suka party. Gimana kalau kita gabungin kerjaan kita sama hobi kita nih? Oke. Jadi satu kan? Aha. Nah dari situ ketemu nih akhirnya di Jinfest Party. Iya. Dan semua happy, semua happy. Nggak cuman kita gitu loh, nggak cuman kita. Semuanya happy. Member happy, klien profit, minum, terus party, pulang happy semua. Oke. Gitu loh. Jadi kita lihat trading itu kalau saya pribadi ya mas ya, trading itu nggak usah kaku-kaku lah, Betul. nggak usah kaku-kaku. Kadang kan ada nih pandangan lah, 1-2 pandangan. Oh trading itu harus dimonitor, harus di layar yang banyak, tek. Mau ngeliatin apa? Satu pertama gitu. Kalau mungkin tipikal kita beda gitu Iya, ya. betul. Mau ngeliatin apa? Kita kan cukup purely di HP aja, ya kan mungkin tambah 1 layar aja. Ketika kita NFP kita cukup lihat data aja, tek, lihat data selesai kita analisa arahnya mau kemana. Ya udah kita pede aja saat itu. Iya. Bikin live trade NFP sekaligus party.
Nah, Bahkan itu execution entry kemarin di atas stick aku pakai handphone doang. Iya. Yang lain pakai tab apalah tetek bengek. Iya. Kita pakai handphone doang ini. banyak loh yang bawa laptop, bawa tab itu banyak di saat di event itu. Jadi kemarin tuh naik klub banyak tuh Mbak yang bawa laptop tuh. Lucunya di situ itu kan jarang terjadi. Iya. Nah, ya itu tujuan kita saat ya live trade itu kita bikin di Invest Party, tujuan kita seperti itu. Kita nggak cari apapun kok di saat itu. Kita nggak ambil untung sama sekali. Malah Bahkan kita nombok. iya. Bahkan nombok. Tapi sebenarnya kalau dibilang untung secara emosional kita jadi dekat ke teman-teman. Iya, Gitu loh. betul. Kemudian kita happy, kita joget bareng, kita profit bareng itu kan juga salah satu keuntungan juga. Tapi secara material memang kita nombok gitu loh. Kenyataannya kita nombok. Iya. Nah. Nomboknya ratusan juta. Ya tahu sendiri lah, nggak usah diomongin, tahu sendiri. Nutup klub itu berapa digit juga udah tahu lah pasti harusnya. Tapi gokil. Nah, kita next event mau kemana nih? Tapi yang jelas kita nggak mungkin downgrade, ya kan? Kita nggak mungkin downgrade dan kita mungkin sama seperti kemarin, cuman beda konsep aja. Kita konser. Iya. Dan mungkin tempatnya bakal jauh lebih wah, Iya, eksklusif. eksklusif. Ada Wah. bintang tamunya juga. Oh, udah bintang tamu nih rencana. Tuh. Ditunggu lah ya kapan. Kalian tunggu sabar kapan. Nanti kalau udah kita buka registrasi ya, kita udah buka announcement bahwasanya kita live trade nanti mau di mana dan eventnya seperti apa, kalian cepet daftar. Pengalaman kemarin kan kalian banyak yang gak kebagian tiket. Betul. Ya kan? Sampai ada yang marah-marah di ini admin kan kemarin. Iya. Pas Iya di betul, acara. betul. Nah, kemarin kan juga VIP juga ada seperti itu. Kalau kalian mau jadi VIP, ya sebenarnya bisa aja gitu loh ya kan, undangan. Makanya gimana pun caranya kalian itu daftar pertama. Iya. Siapa tahu jadi VIP. VIP itu nggak bayar, Iya, ya kan? benar. VIP itu special treatment dari kita. Oh ini memang orang berpotensi, Iya, seperti itu. Jadi kita angkat sebagai VIP. Nah, saran saya ketika kita udah buka announcement, kalian standby, kalian daftar. Jadi jangan marah-marah lagi kalau kehabisan tiket, Iya, ya kan? betul. Nah, seperti itu. Oke, terus aku melihat Mas, ya kan, makin kesini ya kan, kita memang beberapa kali terakhir itu ketika news itu kan win. Kita nggak pernah klaim kita adalah Hooking News. Kita kan nggak pernah klaim seperti itu. Ya, siapa Raja News? Iya, siapa aja news anjing ya kan, kita kan nggak pernah klaim seperti itu. Ya, betul. Ya kan, bahkan dari fenomena itu pun ya kita tahu lah bahwasanya all about entertain. Oh ya betul. All about entertain. Entertain ya. Cuman terlepas daripada situ memang kemarin itu ada beberapa pertanyaan dari aku. Oke. Ketika kita wis beberapa kali win ya mungkin kita akuin CPI kemarin kita gagal walaupun afternya kita profit. Ya, Oke, saat rilis data kita gagal. Iya. Afternya baru kita profit. Beforenya gagal. Terus FOMC kita Loss. gagal. Ya, betul. Ya kan? Nah, tapi selain daripada itu, kita alhamdulillahnya berhasil collect profit di situ. Selalu Iya dari kan? 2025. Betul. Terus dari sela-sela kita win, itu ada beberapa kayak anomali menurutku. Anomali apa? Anomalinya gini Mas, setelah aku lihat-lihat tuh, ya kan, kok orang-orang yang loss kemarin itu adalah orang-orang yang menggunakan broker yang sama. Oke. 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 Enggak maksudku gini Mas. Ya tak dengerin dulu. Oke. Apakah ini adalah bisnis model? Ini dari pandangan sampean aja ya. Iya. Ya kan? Atau memang itu adalah suatu unsur ketidaksengajaan yang memang benar-benar menjadi kebetulan gitu. Oke. Ini pertanyaanku dari kemarin sih, kan aku nggak mungkin nanya ke orangnya langsung, ya kan? Oke. Ada dua kemungkinan Mas. Oke. Kalau kita ngomongin news trade itu kan peluang memang selalu 50-50. Oke. Dan terbukti kemarin kita juga loss. Gitu. Kita juga kita sebutnya ya loss lah, kalah lah gitu kan. Kenapa? Karena spek. Iya. Karena spek doang aja. Kalau satu arah kita nggak pernah kalah, gitu loh. Ingat ya? Iya. Kalau satu arah kita nggak pernah kalah karena kalau spek ya mungkin semua kalah, gitu loh. Nah, peluang news itu kan selalu memang 50-50. Tergantung gimana cara kita baca datanya. Nah, mungkin yang loss ya satu kurang detail. Kalau kita sebutnya nggak bisa baca data sih kebangetan sebenarnya ya. Tapi ada juga, tetap ada juga. Ketika live trade NFP, ditanya NFP pun dia nggak tahu. Oh iya. Yang penting buy, yang penting sell. Tapi berani ngadain live trade. Iya. Tapi berani ngadain live TikTok, itu bahaya. Iya. Suruh jelasin data dia nggak paham, tapi berani dia ngadain live trade NFP. Nah, kemudian yang kedua mungkin kurang teliti baca datanya atau ya nggak bisa lah, ya nggak bisa baca data itu ya mungkin masih kita bisa maklumi. Nah, yang terakhir
yang loss streak berturut-turut dan saya nemuin satu fenomena yang di broker yang sama. Ini jadi sebuah pertanyaan. Nah, betul. Contoh, kita ngomongin NFP dulu. NFP data udah jelas bakal seperti apa. Kalau kalian bisa baca datanya, kalau kalian bisa, kalau yang live trade ini bisa ya. Data udah jelas, data pendukung udah jelas. NFP ini mau dibawa kemana? CPI deh bulan lalu, CPI juga udah jelas. Based on inflation forecasting bagaimana? Betul. Ya kan? Based on data pendukungnya bagaimana? Itu udah jelas. NFP masih kalah. NFP kalah nih. CPI kok masih kalah? Padahal data udah jelas. Ya kan? Yang ketiga mungkin PPI lah. Ya. Versi produsennya. Data udah jelas juga, data pendukung. Kok masih dikalahin juga? Ini sebuah bisa dibilang suspicious lah. Iya. Kecurigaanku yang mungkin ada dealing di balik ini. Ya. Dealing di balik kekalahan itu. Betul. Yang aku curigai ya. Tapi gini, kalian temui aku di manapun, di sosial media atau di real life pun. Saya itu orang yang gak gampang curiga. Iya. Betul gak? Betul. Saya selalu orang yang positive thinking. Iya. Selalu itu. Selalu. Tapi di saat momentum bulan kemarin khususnya ya, momentum bulan kemarin, 3 data yang keluar itu udah jelas. Dan kita kan terbukti win streak nih. Iya, betul. NFP, CPI, PPI. 3 data ini udah terbukti win streak karena memang ya kita baca data, kita analisa secara rinci. Tapi kok ada yang kalah terus? Di sisi lain data lebih jelas loh dari bulan ini. Ya kan? Mungkin kalau salah baca, mungkin 1-2 lah mas. 1-2. Ini berturut-turut, masalahnya berturut-turut gitu. Tambah FOMC 4. Iya 4 malahan. Why gitu. Bahkan ini kemarin tuh aku tanyain, jujur mas, aku tanyain, kok bisa tuh seperti apa gitu. Ya salah satu itu yang lebih deket lah sama. Ya, itu, secara personal. Gitu. Itu mungkin kalau saya nganggapnya sih ya kecurigaan yang mungkin teman-teman lain bisa nanti cari tahu sendiri. Iya. Dealing kita ngomongin broker lah ya. Kita ngomongin broker. Dealing di balik broker, di balik layar atau under table dengan oknum. Kita sebutnya oknum. Mungkin ada. Iya, oke. Mungkin ada. Oknum ya? Oknum. Semua tuh. Oke, terus lanjut. Mungkin ada. Nah, semua broker ini ada, kita ngomongin broker ada yang memang dia purely daripada broker sebagai perantara aja. Tapi ada yang bersifat sebagai bandar. Ya kan, bersifat sebagai bandar. Nah, biasanya yang nakal-nakalnya yang bandar. Dia itu bisa take dari loss member. Iya, betul. Loss member. Ini banyak. Di industri forex pun banyak. Gak cuma di bandar dulu. Di industri forex dealing dari loss member itu ada. Tapi memang jarang saya temui. Cuman tetap ada. Nah, mungkin kecurigaanku arahnya ke sini. Arahnya ke sini. Iya. Tapi ya nggak tahu ya, kita balikin lagi lah ke kalian mau percaya nggak percaya, kalian mending riset sendiri. Gitu loh. Tapi memang aku kemarin itu waktu video 4 bulan yang lalu kalau nggak salah ya. Video 4 bulan yang lalu yang autornya mau podcast sama-sama juga. Nah itu di situ aku ngomong mas, ya, bahwasanya aku pernah di deal ya 1-2 miliar. Untuk pindah doang. Oke. Nggak trade itu saya setahun itu. Ya, terus aku melihat kan aku adalah tipikal orang yang mikirnya jangka panjang. Dan aku nggak mau ngelibatin banyak orang. Betul. Ya kan? Ketika katakanlah aku memang gila duit, yo nggak mungkin di angka segitu juga satu. Ya kan? Yang kedua buat Mas Alif tuh terlalu kecil. Gimana sih yang ngedealin ini ya? Nah, yang kedua, ya kan? Uang berapapun itu bisa hilang. Setuju. Yang ketiga, trust itu nomor 1. Jadi aku benar-benar menjaga trust, nama baik, reputasi itu nomor 1. Ya. Makanya kenapa dari mungkin dulu ya, ketika ngejalin suatu bisnis waktu jadi maklar dan sebagainya, aku dipercaya banyak orang untuk jualin, bahkan barangnya itu tak bawa duluan mas. Tanpa uang, tanpa DP ya. Tanpa DP. Padahal itu kalau misal motor kan puluhan juta. Itu dia kasih percaya. Itu kalau misal tanpa adanya reputasi, tanpa ada yang namanya trust, itu nggak mungkin terjadi. Ya kan? Lindungi nama baikmu seapapun itu, all in pokoknya. Kalau ngelindungi nama baik itu all in. Harga mati, betul. Soalnya kalau kita sedikit aja rusak, gitu kan. Mungkin orang yang lebih besar daripada kita, netizen, masyarakat dan lain sebagainya itu susah buat percaya kembali. Betul. Buat percaya kembali itu susah. Itu resiko yang memang ya prinsip yang memang kita anut juga dari dulu, gitu loh. Nah itu Mas Alif juga bagus, mau deal berapapun itu, tapi kalau memang
ini broker nakal, Iya. janganlah. Iya, Gitu loh. betul, betul, jangan, betul. jangan. Dan jangan sampai. Jangan sampai. Jangan sampai ketika ada apa-apa sama broker ini yang hancur juga diri kita sendiri. Betul. Gitu loh. Bahkan kemarin tuh ada beberapa ketemu sama BDM juga, ya kan BDM. Yang pertama aku tanyain tuh satu, teknismu seperti apa? Betul. Cara withdraw, cara deposit, cara mungkin change IP dan sebagainya. Iya. Itu aku tanyain semuanya. Terus Teknis withdrawnya, market juga. PSP-nya pakai apa? Itu aku tanyain semuanya. Bahkan dari teknis pertama kali yang aku tanyain. Karena memang kenapa? Ya kita jujur-jujuran aja. Kita IP itu pengen bahwasanya klien itu kita nyaman. Zaman dan profit. Ya, yang kedua profit. Yang ketiga nggak ada masalah apapun itu. Logikanya gini, kalau memang ini IB yang benar ya, kita ngomongin IB yang benar ya. Teman-teman di luar sana juga banyak IB yang benar, yang masih benar itu banyak. Logikanya gini, guys. Kalau kalian udah dibikin loss, ya, dibikin loss sama IB, klien ini nggak bakal transaksi. Betul. Pemasukan mereka dari mana? Ya, Gitu. betul. Yang kedua, kecuali dalam tanda kutip ada dealing tuh, ngambil dari loss. Ini yang bangsat tuh di situ, Mas. Itu yang bangsat. Fresh money, big money. Ya, balik lagi seperti itu. Ya, seperti itulah. Nah, mungkin dari beberapa kali kita lihat, mungkin ya dari IP TikTok, YouTube dan sebagainya, inspirasinya sampean itu dari siapa sih awalnya? Gak ada. Nggak ada. Trader luar. Nggak ada. Aku itu tipikal yang nggak punya idola. Oh. Nggak tahu kenapa ya. Aku itu mungkin di sepak bola memang saya suka Messi nih contohnya gitu. Cuman kalau tim kebanggaan saya sendiri kan Liverpool, itu udah jauh tuh. Udah jauh gitu loh. Ya Bukan MU. enggak. Coba. Fans klub MU tuh galak-galak. Saya nggak berani senggol itu kok. Galak-galak. Tapi kalau bela Liverpool harga mati juga gitu loh. Nah, nggak punya ketika Messi juara ya udah cuma sekedar seneng. Oh ya wes gitu loh, nggak yang terlalu fanatik gimana. Nah, dalam industri ini pun, industri finansial pun sebenarnya sama. Ya saya baca bukunya Warren Buffett itu banyak juga gitu loh. Cuman ya udah sekedar baca buku, cari ilmu, ada yang memang bisa diterapkan, ada yang enggak ya udah gitu. Cuman kalau mengidolakan pun enggak ada sama sekali sih saya. Bukan idola sih jatuhnya, tapi lebih Inspirasi. seperti sudut pandang. Sudut pandang kan di setiap industri kan ada ketika kita belajar kita mau ngikutin style siapa nih gitu. Mungkin aku yakin itu adalah orang luar, orang Indo nggak mungkin jadi sudut pandang juga gitu. Nggak ada juga sih. Cuman overall tinggal disesuaikan. Iya, betul. Saya lebih percaya, nggak tahu ya. Saya ini orangnya pede. Jadi saya itu lebih percaya, diri saya sendiri gitu loh. Oh, I see. Berbagai masalah saya bisa lewatin, ya berarti yang terbaik diri saya. Gitu loh. Bukan berarti saya NPD ya. Karena kan saya nggak membangga-banggakan ke siapapun nih kepedean saya. Ketika saya menghadapi masalah, ketika saya menganalisa sesuatu, ketika saya dihadapkan dengan rintangan, tantangan, itu ya, saya nggak lihat, cara dia penyelesaiannya seperti ini, enggak. Karena ketika saya salah pun, saya nggak rugi apa-apa. Gitu loh. Ketika rugi pun itu bisa dicari lagi. Iya, betul. Tapi pengalaman ketika salah dan bisa belajar lagi itu yang mahal. Nah, jadi saya sebagai seorang trader, sampai kapanpun itu yang memang harus kita percaya, yang memang harus kita yakini ya diri sendiri. Iya. Bagi diri sendiri. Kalau idola sih nggak Nggak ada. Kalau sama siapa? Ada 1-2. Sebenarnya ada, ya kan? Itu dari luar, Ya. ya kan? Kalau dari investasi jelas, ya kan? Warren Buffett. Ya. Yang kedua dari style trade, ya kan? Aku melihat si Mamba itu beda dari yang lain. Mamba FX. Mamba FX. Ya. Itu aku suka stylenya aja sih. Ya. Yes, itu toh. Kalau yang lain ya terserah. Saya ada idola. Alif Kenzo. Corona gitu. Ya terlepas daripada dia konten itu seperti apa dan sebagainya. Kamu ngelihat kontennya juga beberapa kali jijik sih. Iya. Dia memperalat wanita sebagai objek marketing tuh. Anjir. Tapi ya memang sih kalau kita ngomongin industri finansial kan kebanyakan pria nih marketnya nih. Kebanyakan, kita nggak ngomongin semua ya, tapi majority pria pasti kan. Pria tuh udah kenanya pasti 2, harta, tahta, wanita, udah itu aja. Betul. Ya kan? Ya bener, strategi Mama tuh bener gitu. Tapi objeknya itu ya gimana lagi gitu. Gak ada pilihan ke sana. Dari sampean nih gimana? Ada unek-unek kah? Kita ngomongin apa sih?
Jadi kita ngomongin Raja News sudah Raja News apa fenomena raja-rajaan nih di News sudah. Udah ya king-kingnya. Ya udah king-kingannya gitu loh kita. Kan udah jelas kingnya siapa. Siapa? Siapa? Nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Nggak ada yang paling hebat dalam market tuh nggak ada. Iya. Gitu loh. Ya, suatu saat pasti kalau memang waktunya dirasa loss, dirasa kalah ya memang ya udah gitu loh. Wajarin aja. Market tuh nggak kenal siapa yang paling jago. Kalau saya prinsipnya seperti itu. Jadi kita tinggal ikuti ya lah. Apa mau market nggak usah jago-jagoan. Nggak usah ngerasa paling dukun, nggak usah ngerasa paling bisa ngeramal market. Oh itu banyak mas fenomena sebelum FOMC kemarin. Saya sell. Tandain. Wah itu pertanyaanku. Terus kalau kalian kalah ditandain terus mau apa gitu loh. Mau apa? Ujung-ujungnya juga ya udah kalian cuma nelan malu aja. Dan itu nggak diperlukan di saat di industri ini. Yang kalian perlukan itu ya ilmu, percaya diri memang boleh tapi jangan over. Terus kita ngomongin juga tadi udah masalah apa sih tadi fenomena dealing ya. Fenomena dealing udah juga. Paling terakhir ini mas, terakhir pesan dan kesan aja sih buat teman-teman yang lain ketika news trade lah terutama. Karena nggak tahu kenapa saya lihat FOMO-nya ini makin banyak news trade ini. Betul. Itu loh. Betul. FOMO-nya ini makin banyak. Padahal kan kenyataan terbesar kita juga mungkin sampai juga lah. Itu profit terbesar itu bukan dari news. Betul. Ya kan dari daily trade. Betul. Itu loh. Kenapa herannya kok video saya itu lebih rame ketika bahas news. Padahal profit ya memang saya passionnya di fundamental, passionnya di makro analis gitu kan. Tapi profit saya terbesar malah dari daily trade, bukan dari news trade gitu loh. Nah, itu gimana teman-teman tanggapannya? Kalau aku sih suatu hal yang wajar. Karena kenapa? Kalau ngomongin masalah news trade itu adalah tidak lain dan tidak bukan tentang fresh money, fast money lebih tepatnya. Ya kan? Uang cepat lah. Karena orang Indo tuh suka fast money, Mas. Oke. Jadi betul. kita menjadikan news ini karena news kan nggak jauh dari uang cepat ya. Jadi kita pakai media itu untuk edukasi yang benar. Betul. Tujuannya seperti itu, betul. Bukan terlihat jago-jagoan, terlihat seperti apa enggak. Tapi fenomena orang Indo itu ya ini udah dibahas di salah satu trader senior juga bahwasanya memang kita nggak jauh-jauh ketika kita ngomongin trader Indo, satu mereka butuhnya pembuktian, mereka tuh nggak butuh portofolio malah. Oh iya. Ya kan? Butuhnya pembuktian mobil lu apa, ini yang bikin heran juga. Yang kedua news lu jago atau enggak itu udah. Betul. Tapi kita bisa manfaat yang kalau zaman sekarang kalau udah ngomongin flexing banyak kasusnya banyak. Ya, yang terlalu jor-joran biasanya malah berkasus duluan. Ya, betul. Satu itu. Sing kedua, mobil belum tentu punya dia. Betul, udah. Oke, stop situ. Nah, rumah bisa sewa. Sampai rumah juga nih. Oke. Tapi win news the one and only. Ya, betul. Lebih tepatnya ke edukasinya. Iya, betul. Nah, jadi ketika after kita win, kita kan selalu kasih ujangan. Kita kan selalu kasih edukasi. Oh, ternyata news ini cuman event loh. News ini cuman bukan keseharian kita gitu loh. Keseharian kita daily trade gitu kan. Itu mungkin Mas Alif juga setuju lah ya. Jadi mungkin gitu aja guys ya, kalian bisa follow atau mungkin join komunitinya Mas Noval, linknya ada di deskripsi video ini. Sama join juga komunitinya dari Digi Invest Academy. Oke, thanks a lot. Ciao.